Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Daya yang selalu berdaya dimanapun Anda berada. Kali ini Mitra Daya akan saya ajak mengikuti acara sadranan yang akan diselenggarakan oleh warga RT ini ya, warga RT 3 RW 3 Kabupaten Semarang. Nah, saya mendapatkan undangan untuk menghadiri sadranan. Kayak apa sih sadranan itu? Sadranan Punggahan Ruahan ini yang jadi satu ya. Yuk kita ikuti sama. Orang tahu jadi pejauhan. Mitra Daya, inilah suasana sadranan RT 3 RW 3 Dusun Jambu Kulon, Desa Jambu, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang. Bagaimana? Meriah kan? Iya, sadranan di RT 3 ini memang diselenggarakan outdoor ya, atau di luar rumah. Nah, ini memang di lokasinya itu jalan menuju ke Kali Condong. Nah, Kali Condong itu bagi yang belum tahu adalah kali atau kali itu sumber air ya, sumber air yang biasa digunakan untuk mandi bagi warga di Desa Jambu, di sekitaran, penduduk di sekitaran RT 3 atau siapapun yang kepingin mandi di sana. Nah, ini sadranan. Sadranan adalah tradisi masyarakat khususnya di Jawa Tengah, Solo, Klaten, Yogyakarta, ya, hampir semua di kota di Jawa Tengah mengenal yang disebut sadranan. Di sebagian Jawa Timur juga melaksanakan sadranan ini. Sadranan ini biasanya diselenggarakan di setelah pertengahan bulan Sa'ban, atau orang Jawa juga mengatakan kalender Jawa itu bulan Ruah. Nah, setelah tanggal 15 bulan Sa'ban. Nah, ini biasanya pada bergiliran waktu saya kecil dulu ya, pada bergiliran menyelenggarakan acara nyadran ini masing-masing di rumah-rumah begitu waktu kecil, sehingga sehari itu bisa 3-4 kali orang mengundang kenduren atau kenduri atau selamatan dengan niatan nyadran tadi. Tapi seiring perkembangan zaman saat ini itu disederhanakan. Kalau dulu mungkin butuh biaya yang lumayan banyak ya nyadran ini, karena harus paling tidak mendatangkan 15 sampai 20 orang begitu untuk kenduri di masing-masing rumah dulu. Nah, saat ini masing-masing kakak atau kepala keluarga biasanya hanya membawa satu besek gitu ya. Kalau sekarang ini wakul plastik lah, wakul plastik yang isinya memang nasi, kemudian lauk ya, ada mie, sambal goreng, ayam goreng, dan sebagainya pastinya. Nah, sadranan ini memang merupakan tradisi yang sudah ada dari sejak dulu. Jadi waktu saya kecil pun saya juga bapak-bapak
dan orang tua zaman dulu sudah melaksanakan sadranan ini. Sadranan kalau dulu itu dia dilaksanakan di masing-masing rumah, merasa belum plong kalau belum nyadran. Nah, sebenarnya tujuan utama dari nyadran ini adalah bakti. Seorang anak atau cucu atau keluarga kepada leluhur yang sudah lebih dahulu meninggalkannya, meninggal dunia atau disebut meninggal dunia, begitu ya. Jadi kata sadran itu dari bahasa Sanskerta srodo yang artinya keyakinan. Nah, dulu waktu Islam belum masuk ke Indonesia atau ke tanah Jawa, itu acara nyadran itu sudah ada, atau srodo itu sudah ada. Yaitu untuk menghormati orang-orang yang penting yang sudah tiada. Nah, berkembang namanya juga kebudayaan tradisi. Berkembang ternyata tidak hanya keluarga kerajaan saja yang menyelenggarakan sadranan atau srodo tadi, tetapi semua masyarakat menyelenggarakan atau melakukan sadranan ini. Nah, setelah Islam masuk di tanah Jawa, sadran atau nyadran ini sudah tidak menggunakan sesaji-sesaji lagi seperti bunga-bunga ataupun kemenyan, membakar dupa begitu, tetapi sudah digantikan dengan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, membaca Yasin, tahlil begitu, sehingga memang sudah bernuansa Islami, meskipun ini bukan ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Jadi ini tradisi yang sudah mengadopsi atau akulturasi kebudayaan Jawa dengan kebudayaan Islam. Di dalam ikrornya ataupun ujubnya itu juga disampaikan bahwa nyadran ini adalah kirim doa kepada leluhur yang telah mendahului kita masing-masing yang ikut hadir di sini di acara nyadran ini. Nah, acara nyadran ini biasanya terlebih dahulu didahului dengan bersih kubur. Nah, warga RT 3 ataupun warga di Dusun Jambu Kulon ini sudah melaksanakan bersih kubur terlebih dahulu, yaitu di awal bulan Sa'ban memasuki bulan Ruwah ini sudah ada kerja bakti bersih kubur di dua kuburan, yaitu kuburan Kerambilan dan Sewaru. Nah, ini kemudian bareng-bareng begitu ya, membersihkan kubur, dan anak cucu juga kebanyakan juga sudah ziarah ke makam keluarga, orang tuanya, saudara-saudaranya begitu. Kemudian ini sebagai wujud syukur secara bareng-bareng kebersamaan ini dilakukanlah acara sadranan yang saat ini sudah dimodifikasi lebih simpel sih, lebih sederhana, tidak mengundang lagi masing-masing
rumah, mengundang tetangga kanan kirinya, tapi sudah bareng-bareng bersama menyelenggarakan acara sadranan ini. Biasanya saat ini sudah berkembangnya menjadi per RT, masing-masing tempat berbeda-beda ya di dalam melaksanakan acara sadranan ini. Waktunya berbeda-beda, tetapi yang pasti sebelum datang bulan Ramadan. Nah, memang acara sadranan ini juga sekaligus sebagai acara mapak bulan Ramadan atau menjemput atau menantikan datangnya bulan Ramadan. Maka kalau di daerah Jambu Kulon ini sebenarnya ada tradisi sakbanan. Di malam bulan purnama itu ada acara sakbanan. Di bulan Sakban memang para muda-mudi pada berjalan-jalan setelah melaksanakan sholat nisfu Sakban. Tapi acara sakbanan ini kayaknya sudah terkikis oleh zaman, dan kemarin mencoba untuk dibangkitkan lagi agar acara sakbanan ini datang kembali. Tapi yang masih ini adalah sadranan, dan ini adalah wujud masyarakat supaya arwah-arwah yang telah mendahului kita, yang telah meninggal dunia, mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan tempat untuk beristirahat di tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah acara, setelah doa-doa dipanjatkan, maka dilanjutkan dengan makan bersama. Ini makan bersama. Kemudian memang berkat atau ya kalau kita menyebutnya berkat atau makanan-makanan yang dibawa tadi diijol-ijolkan atau ditukarkan ke tetangga atau ke keluarga yang lainnya, sehingga tidak membawa kembali makanan ataupun berkat yang tadi disajikan. Sampai di sini dulu kita mengikuti acara sadranan, dan kita membawa berkat nih. Ya, Pak Bul ya. Mantap. Sadranan. Ya, mudah-mudahan sadranan ini doa-doanya memang dikhususkan untuk arwah leluhur yang sudah mendahului dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dimudahkan dosa-dosanya diampuni, dimudahkan semua prosesnya diampuni dan diberikan tempat yang lebih baik. Sampai di sini dulu, mitra saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan mudah-mudahan kita selalu dimudahkan rezekinya dan selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.